Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun saudara-saudari berada, saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan dalam hidup, keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam berbagai perjuangan. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan dan saya banggakan, sebagai warga negara Indonesia yang dulu mendapat dukungan dari saudara-saudara kita yang hidup di Palestina, yang sekarang sedang mengalami nasib yang sangat mengerikan. Seharusnya kita ikut berempati dan bersimpati. Setidak-tidaknya kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah warga negara Indonesia yang menolak kekerasan, yang melawan penjajahan, yang menghormati setiap nyawa yang melayang. Maka kepada Yahudi Israel kita kutuk dengan kutukan yang sekeras-kerasnya, bahwa apa yang mereka lakukan adalah tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Dan kita sudah punya prinsip, kalau penjajahan di muka bumi harus dilenyapkan. Saudara-saudara sekalian, saya mengajak kepada saudara-saudara untuk melihat kenyataan yang terjadi di Palestina. Kemudian kita juga melihat kenyataan yang ada di Indonesia. Maka dalam konten ini saya berikan clue bahwa Yahudi di Palestina sebenarnya juga sama dengan Yahudi yang ada di Indonesia. Tetapi warga Indonesia tidak sama dengan warga Palestina. Palestina dulu adalah negara jajahan Inggris, seperti juga negara Saudi Arabia. Penduduk Palestina 90% beragama Islam. Lalu penjajah Inggris mendatangkan Yahudi dari Eropa untuk tinggal di Palestina. Yahudi di Palestina, mereka kemudian membuat makam-makam tua, makam-makam palsu atas nama tokoh-tokoh Yahudi yang dikeramatkan dengan sederet penjelasan, informasi, keterangan kepada masyarakat umum bahwa mereka yang kuburnya dikeramatkan itu adalah
dulu tokoh-tokoh Yahudi yang berjasa di Palestina. Tetapi karena rakyat Palestina merasa nyaman, merasa buminya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Isra, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah menyatakan bumi di mana di situ ada Masjid Al-Aqsa, kami berkahi bumi dan sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, dan Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Jadi rakyat Palestina merasa buminya diberkahi Allah, mungkin yakin kalau buminya dipelihara Allah, dijaga dari rong-rongan dan ancaman orang lain, keturunan bangsa lain, maka mereka tenang-tenang saja, tidak melakukan perlawanan sejak awal ketika Yahudi ada di sana. Padahal Yahudi dengan akal liciknya kemudian mencaplok Palestina menjadi negerinya. Dulu Yahudi di sana mengenger, numpang di bumi orang Palestina. Dan sekarang bumi yang dulu ditempati untuk numpang hidup itu diakui sebagai bumi negerinya, bumi bangsa Yahudi dengan nama Israel. Sama dengan Indonesia. Dulu dijajah Belanda, penduduknya beragama Islam 90%. 90% penduduk negeri Indonesia beragama Islam. Belanda mendatangkan Yahudi Yaman untuk tinggal di Indonesia. Yahudi Yaman juga membuat kubur-kubur palsu yang dikeramatkan. Lalu disebutkan sebagai tokoh-tokoh pejuang yang sudah berabad-abad lamanya ada di Indonesia. Diberikan penjelasan, keterangan, informasi bahwa mereka adalah tokoh-tokoh yang sudah berjuang membela Indonesia. Informasi kuburan-kuburan keramat yang dinisbatkan kepada Ba'alawi yang sudah berabad-abad di Indonesia itu dimaksudkan untuk mengelabui bangsa Indonesia supaya mengakui kalau orang-orang Yaman itu sudah ada di Nusantara sejak zaman dahulu kala dan berjuang memerdekakan Indonesia dan sudah berjuang mengislamkan orang Indonesia. Otak kita ditipu untuk merasa berhutang budi kepada Yahudi Yaman, bahwa kalaulah tidak ada Yahudi Yaman yang datang ke negeri ini, kata mereka, tidak ada Islam di Indonesia. Dengan tipuan itu mereka menyatakan Yahudi Yamanlah yang mengislamkan Indonesia. Sama persis polanya saudara-saudara sekalian dengan apa yang terjadi di Palestina. Tetapi
karena kita rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap penjajah tak kenal menyerah. Sekalipun di pihak penjajah ada Yahudi Yaman yang menjadi antek Belanda, antek penjajah. Yahudi Yaman itu bergerak menjadi mata-mata penjajah. Yahudi Yaman itu menanamkan doktrin kepatuhan kepada pemerintah penjajah Belanda dengan mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita manut, ikut, nurut para habib, para Yahudi itu, tunduk patuh kepada Belanda. Kita rakyat Indonesia punya kewaspadaan yang tinggi dan selalu berani melawan siapa saja yang berkhianat terhadap perjuangan bangsa, membela penjajah Belanda. Karena itu terjadilah kemerdekaan Indonesia. Dan budak-budak yang didatangkan dari Yaman, Yahudi yang ditinggalkan oleh Belanda di Indonesia, yang semula didatangkan dari Yaman itu, tidak bisa menguasai Indonesia. Seperti Yahudi yang didatangkan oleh Inggris dari Eropa, yang bisa menguasai Palestina. Tetapi saya mengajak saudara-saudara, mari kita undang kiai-kiai pribumi Nusantara untuk memberikan ceramah, nasihat, ilmu kepada jamaah dan masyarakat kita. Ini bukan soal suka atau tidak suka, soal iri atau benci terhadap para habib, tidak. Tetapi semata-mata ini soal prinsip pembangunan Indonesia yang berdasarkan jati diri bangsa. Kita bangsa Indonesia punya jati diri keindonesiaan. Tetapi kalau kita masih mengagung-agungkan, membesar-besarkan para habib, artinya kita sudah tidak punya jati diri bangsa Indonesia, dan kita akan membebek, mengikut para Yahudi, dan kita pada akhirnya berubah jati diri kita menjadi jati diri Yahudi. Semoga sedikit ini ada manfaatnya, dan mohon maaf jika ada yang tersinggung. Ini saya sampaikan semata-mata demi NKRI harga mati, demi Nusantara, demi menjunjung, menghargai para leluhur kita, para pejuang kita yang asli Nusantara Indonesia. Mereka lah yang berjasa terhadap negeri ini, bukan orang-orang yang datang dari Yaman, yang didatangkan oleh Belanda ke Indonesia. Maka kalau kita bersyukur, bersyukurlah kepada Allah, dan bersyukur kepada pahlawan Nusantara. Jangan bersyukur, berbangga kepada para habib keturunan Yahudi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.